Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat siang. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kutunggu Jandamu. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang ingin membeli gamis atau jam tangan keren, silahkan bisa klik di tag yang sudah Mas Nara tag di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang kemarin sudah mengirim super thanks, terima kasih banyak. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, karena itu sangat berarti sekali untuk Mas Nara. Terima kasih banyak. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Enzo, just try keep up with me. Ya ampun, capek banget sih, keluh Listia yang memasuki rumah sambil memijit ringan tengkuk lehernya, sambil mengembaskan tubuhnya dan bersandar di baker sofa. Melihat situasi menyepi membuat Listia memanggil Mbak Yati, si pengasuh yang menjaga Leona, putri kecil buah hatinya, bersama dengan Rangga. Mbak Yati, Mbak, Mas Rangga, panggilnya yang tak ada sautan sedikit pun. Kok sepi banget sih? Duh, pada kemana nih mereka ya? Gumamnya yang terus mencari-cari keberadaan penghuni rumah. Listia menghampiri kamar Leona yang terletak di lantai dasar yang di sana sepi tak berpenghuni juga. Pada akhirnya Listia melangkahkan kakinya menaiki anak tangga menuju kamarnya. Di lantai 2, suasana masih menyepi dan tak ada aktivitas satu orang pun yang terlihat. Langkah kaki Listia terus bergerak sampai dia berhenti di depan pintu kamarnya. Namun pada saat itu terdengar suara aneh di dalam sana. Ya, seperti suara pasangan yang sedang memadu kasih dan bercinta. Tentu saja hal itu membuat Listia mengembangkan tangannya sementara di udara untuk mengurungkan niatnya menyentuh handle pintu. Indera pendengarannya mulai menajam seolah ingin mencari tahu sebuah kebenaran. Siapakah yang tengah berada di dalam kamarnya itu ya? Listia melebarkan kedua matanya ketika mendengar obrolan bercampur hal-hal yang membuat pikirannya melayang karena diciptakan oleh suara itu. Iya, suara yang sepertinya sangat Listia kenal. Spontan tubuh Listia seakan gemetar dan merasa mendidih sempurna, seolah tak sanggup lagi mendengarkan suara itu lebih lama lagi. Dengan gerak cepat Listia langsung membuka pintu kamar yang kebetulan tidak dikunci. Kedua mata Listia memerah dan berair ketika melihat Rangga, suaminya, telah menindih Rahma, adik angkat dari Rangga sendiri. Mereka yang masih berada di atas tempat tidur seakan terkejut melihat kedatangan Listia. Tubuh keduanya yang masih saling bertautan dalam sebuah penyatuan seakan membuat mereka berdua menjadi panik. Gila ya kalian, gila, seru Listia yang sangat histeris sekali. Lis, aku bisa jelasin, Lis. Coba jelaskan sekarang. Apa maksudnya semua yang aku lihat tadi? Coba cepet jelasin. Bahkan kamu gak bisa jelasin kan? Terus apa lagi yang mau kamu jelasin ke aku, Mas? Udah jelas-jelas aku lihat dengan mata kepalaku sendiri ya, Mas. Kamu dan Rahma memang gak tahu diri. Apa sih salahku sama kamu, Mas? Apa kurangnya aku sampai kamu ngelakuin semua itu ke aku? Demi apapun itu, Mas, kelakuan kamu ini udah buat aku kecewa seumur hidup aku. Aku sudah percaya sepenuhnya sama kamu. Aku anggap kamu itu suami yang baik dan setia. Tapi ternyata anggapan aku selama ini ternyata salah. Aku hilaf, Listia. Tapi aku sudah berusaha minta maaf dan mohon sama kamu. Rupanya itu gak cukup untuk dinginin hati kamu. Hati perempuan mana yang bisa dingin kalau lihat suaminya nidurin perempuan lain tanpa ikatan pernikahan? Justru adanya ikatan saudara. Kamu kira ini gak dramatis banget? Emang pacar kamu masih kurang sampai Rama aja kamu makan? Listia, apa? Mau pukul? Ayo, pukul aja.
Aku gak akan kaget dan gak heran lagi, karena kamu memang gak pernah bersikap lembut sama aku. Kamu anggap aku itu apa? Pabrik anak buat kamu, yang semua kamu sentuh. Dan terus hamil, terus kamu tinggalin. Semua itu gak yang kayak kamu pikirkan, Listia. Terus kayak gimana? Ya emang bener kan? Coba ingat-ingat, berapa kali cuma kamu tidur dengan aku pas pengantin baru. Setelah aku positif hamil, kamu stop sampai sekarang. Masih bilang gak kayak aku pikirin. Aku gak nyangka sih, ternyata kayak gini kah kamu yang sebenarnya? Ya, emang aku kayak gini. Inilah aku sebelum kenal kamu juga aku kayak gini. Aku urakan. Aku gak cantik, bawel. Kamu baru tahu. Ya ampun mas, berarti selama ini aku benar-benar sukses mencoba menjadi istri yang baik ya. Sampai-sampai suami aku sendiri gak tahu sifat aku yang kayak gini. Tapi walau kayak gitu juga masih aja kamu sia-siain, ujar Listia menatap tegas suaminya. Aku cuma mau permaafan dari kamu. Aku mau kamu maafin aku dan kita perbaiki semua ini supaya kita bisa damai membesarkan Leona. Enggak mas, aku udah capek. Tolong ngertiin aku. Selama ini kamu gak pernah ngertiin aku kan? Tapi buat kali ini aja, tolong kamu bisa ngertiin aku. Aku bahkan khilaf baru kali ini, tapi kamu gak mau maafin aku. Cukup. Aku udah tahu lama kamu selingkuh ya aku mas, sebelum Leona lahir. Tapi aku gak nyangka banget kalau selingkuhan kamu itu Rahma, adik kamu sendiri. Enggak hanya sibuk menutupi tubuhnya dan tubuh Rahma dengan sebuah selimut, sehingga hal itu membuat Listia semakin merasa geram dan seperti tersayat melihatnya. Kak, aku baru saja Rahma berucap, Listia pun langsung memotongnya. Dan kamu Rahma, aku gak nyangka banget sih sama kamu. Kurang apa baiknya aku ke kamu Rahma? Kurang apa? Aku terima kamu di sini karena aku kasihan sama kamu yang ngerengek pengen tinggal di sini. Tapi ternyata ini ya tujuan kamu. Kamu mau jadi duri dalam daging. Kamu mau hancurin rumah tangga aku. Aku udah stop. Sekarang pakai baju kalian dulu, karena itu benar-benar membuat aku tambah emosi, ucap Listia yang kemudian keluar meninggalkan mereka berdua di kamar. Listia menunggu di ruang keluarga lantai 2 dengan nafas yang menderu hebat, seolah ingin rasanya dia mengeluarkan semua amarahnya dengan hal lain. Namun apalah daya, dirinya tak kuasa untuk bertindak seperti itu. Dan hanya rasa sakitlah yang Listia rasa ketika mendapati semua itu. Berharap bisa hidup bahagia dan langgeng rumah tangganya ketika menerima lamaran Rangga. Namun ternyata pil pahitlah yang Listia terima. Tak butuh waktu lama bagi Listia menunggu di sana. Rangga keluar dengan wajah yang sudah bersiap untuk meminta maaf. Lis, aku minta maaf Lis. Aku udah khilaf. To the point, Rangga mendekat dan mencoba memeluk Listia untuk meluluhkan hatinya. Jangan sentuh aku. Aku gak mau dengar apa-apa lagi dari kamu mas. Udah cukup ya pembuktian ini. Ini final. Gak usah lagi kamu nutup-nutupin, dan mohon jangan ada lagi kebohongan dan kebohongan yang kamu simpan mas. Tangisan Listia kembali memecah di saat mengatakan hal itu. Seolah hatinya pedih, hancur lalu lantak berkeping-keping. Listia memang sudah mencium gelagat perselingkuhan suaminya. Akan tetapi dia masih belum mengetahui dengan siapa suaminya itu berselingkuh. Bahkan Listia juga tetap bersabar dan mencoba tetap bertahan karena semua itu dia lakukan demi Leona. Lis, jadi ini karena ini kamu gak nyentuh aku setelah kelahiran Leona. Sadar gak? Kamu kalau udah gak nyentuh aku selama itu hampir 2 tahun. Aku coba sabar karena aku kira kamu trauma lihat aku melahirkan Leona. Tapi nyatanya apa? Kamu gak minta nafkah batin dari aku karena ternyata kamu udah dapat kebutuhan itu dari Rahma.
Maaf Listia. Air mata pun akhirnya menetes di kedua pipi Rangga. Pantesan ya, selama ini kalian deket banget, tapi ternyata kedekatan kalian itu gak wajar. Aku kira kedekatan kalian itu sebatas kakak adik. Ternyata kedekatan hubungan lain. Rasanya aku mau gila. Aku bisa ngerti kalau kamu selingkuhin aku sama perempuan cantik tinggal sesama ideal. Aku bisa ngerti karena aku memang gak seperti itu. Tapi ini apa? Kamu justru selingkuhin aku sama adik kamu sendiri. Lis, tolong sabar Lis. Aku cukup sabar. Sabar banget malahan. Kamu gak ngasih nafkah batin aku. Aku terima. Kamu selalu cuekin aku dan malah mesra-mesraan sama Rama. Itu pun aku terima. Dan sekarang kamu masih suruh aku sabar. Ya terus sekarang kamu maunya apa, Lis? Apa? Kita cerai. Lis ya, kamu jangan begini dong. Enggak, aku udah yakin. Aku udah siap kok kalau harus jadi janda. Sayang, dari kemarin-kemarin kamu simpan di mana kata-kata itu? Kenapa baru sekarang kamu keluarin? Listia, udahlah jangan gitu dong. Kita nggak boleh pisah. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Kamu nggak kasihan sama ibu dan ayahku? Iya sih, kasihan sih mas. Nah, kamu pikirin mereka, Lis. Tapi mereka selama ini kasihan sama aku. Hah? Selama ini mereka gak pernah menghargai aku sebagai mestinya kan? Mereka tuh kayak gak pernah bangga punya menantu kayak aku, yang cuma penulis novel aja. Beda jauh sama mantan kamu yang katanya pramugari itu kan? Jangan gitu dong sayang. Gimana pun juga dia itu mertua kamu. Iya mas ya. Apa selama ini aku jelek-jelekin mereka di depan kamu? Gak pernah. Cuma di saat kamu bilang apa aku gak kasihan sama mereka, ya aku harus gimana? Aku rasa mereka juga pasti puas kalau kita pisah. Kamu benar-benar nekat Listia. Kamu yang buat aku jadi kayak gini. Jadi jangan membela diri seolah-olah kalau kamu itu yang tersakiti. Sudah. Jangan buat aku emosi lebih dari ini lagi mas, please. Kamu pergi sekarang dan bawa juga Rahma sama kamu. Kalau itu mau kamu oke. Akan aku lakuin Lis. Bagus. Aku juga gak mau lama-lama lihat kalian. Seharusnya kamu pikir panjang kalau mau cerai sama aku Lis. Gimana sama Leona? Gimana nasib kamu setelah janda? Terus apa lagi yang mau dipertahanin mas? Apa? Toh selama ini juga aku gak pernah mendapatkan hak nafkah batin aku. Dan sekarang kamu juga udah nemuin kenikmatan kamu sendiri. Jadi lebih baik kita pisah. Iya kan? Ucap Listia yang sudah tak menangis lagi bahkan berbicara tampak tegas. Mbak Yati yang baru saja menaiki lantai 2 sambil menggendong Leona seakan terkejut mendengar pertengkaran majikannya itu. Sedangkan ia juga melihat Rahma yang baru saja keluar dari kamar yang biasa ditempati oleh Listia bersama dengan Rangga. Tampilan rambut kusut dan melangkah ragu, Rahma terdiam sambil menangis. Barulah Mbak Yati memahami apa yang membuat pertengkaran itu telah terjadi. Aku bisa jelasin semuanya. Gak usah. Cukup aku tahu kalau kamu itu munafik Rahma. Aku gak nyangka banget sih kalau selama ini aku udah menampung ular di rumahku sendiri. Listia, apa? Kamu bentak aku demi dia? Ironis. Ya sih gak kaget sih aku. Kamu sayang banget kan sama dia. Gak mau pisah sampai-sampai kamu memohon-mohon sama aku supaya aku terima. Ini apa? Listia tergelak dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Maaf Lis, hanya itu yang bisa Rangga ucapkan. Gila mas, kamu sudah gila. Aku gak habis pikir kalau kita akhirnya bakal kayak gini. Kamu tega hianatin aku. Kamu udah lalai dan gak amanah dalam rumah tangga kamu. Sekarang aku mau kita cerai. Dan untuk sementara ini kamu boleh tinggal di rumah kamu sendiri. Dan jangan lupa bawa juga adik sekaligus selingkuhan kamu dari sini, ujar Listia yang mengusir mereka secara halus dari rumahnya. Karena sudah tidak bisa lagi membujuk Listia walaupun cara apapun ia sudah berusaha. Akhirnya Rangga pun merasa menyerah juga.
Dengan perasaan kesal, Rangga memasuki kamar kembali, sedangkan Rahma turun dari lantai 2 menuju kamarnya yang terletak di lantai dasar. Listia duduk di sofa dan menangis di sana. Mbak Yati mendekat dan mencoba menenangkan hati majikannya itu. Tak lama kemudian Rangga keluar dengan membawa koper di tangannya. Dalam hati sebenarnya dirinya benar-benar tak ingin pergi dari sana karena dia masih sangat mencintai keluarganya. Namun keadaan yang telah mendesak semuanya sehingga membuat Rangga harus pergi dari rumah Listia yang juga dengan Rahma bersamanya. Namun di saat melihat Listia menangis seperti itu, perlahan Rangga pun menghentikan langkahnya, seolah menatap istrinya itu dengan rasa iba. Berdirinya Rangga pada saat itu berhadapan dengan Mbak Yati yang mana pengasuh itu sedang memangku Leona, putri kecilnya. "Leona, sayang, jangan nakal ya. Papa pergi dulu ya nak. Besok-besok kita ketemu ya," ucapnya pada Leona kecil yang masih tetap berada dalam gendongan Mbak Yati. Hanya ciuman dan ciuman yang ia layangkan pada putri kecil Linya itu. Sebelum akhirnya dia menuruni anak tangga untuk menyusul Rahma di bawah sana. Listia yang sedari tadi termenung dengan menahan amarah itu pun seakan dadanya seakan menjadi kembang kempis, seolah tak bisa tinggal diam begitu saja. Tanpa berlama-lama dirinya beranjak bangkit dari duduknya dan segera menyusul turun. Bu, Mbak Yati seolah memiliki firasat buruk sehingga dia mencoba untuk menghentikan. Namun Listia tak menghiraukan itu. Dirinya tetap bergegas menuruni anak tangga dengan cepatnya. Rangga menoleh dan sempat tersenyum seolah dirinya berpikir jika Listia akan melarangnya pergi. "Lis, kamu..." Namun belum sempat selesai Rangga berkata, dia merasakan ada yang tak beres. Karena Listia justru cepat-cepat menuju meja makan dan meraih mangkuk yang berisikan rujak cingur yang dibeli oleh Mbak Yati sebelumnya. Bahkan tak tanggung-tanggung Listia justru berjalan dengan cepatnya sebelum akhirnya menyiramkan rujak cingur tersebut tepat di muka Rahma dan piur. "Aduh, pedas! Tolong!" seru Rahma yang memejamkan kedua mata dengan melompat-lompat panik. "Rasain kamu pelakor! Jangan harap kamu bisa enak-enakan keluar dari sini," ucap Listia yang tampak gemas melihat Rahma yang dengan lenggangnya akan keluar dari rumahnya. Rangga terbelalak sempurna melihat aksi Listia tersebut. "Listia, kamu gila ya?" "Iya. Jadi jangan kalian pikir aku lemah dan cuma diam begitu saja." "Kak, tolong aku. Ini gimana, Kak?" Rahma menangis kebingungan, merasakan wajah dan matanya yang perih panas karena sambal pada rujak cingur tersebut. Rujak cingur? BTW rujak cingur apa ya? Kalau rujak buah sih Mas Nara tahu. Cingur, tapi kayaknya bahasa cingur kayak bahasa Sunda apa Jawa sih? Nggak tahu lah. "Rasain, makan tuh cabe. Dasar pelakor cabe-cabean." "Awas lo, kau benar-benar gak terima. Aku gak peduli. Pergi kalian. Jangan sampai balik lagi ke rumah ini lagi," seru Listia yang seolah tampak mengatur nafasnya yang tersengal-sengal karena menahan sebuah amarah. Kepergian Rangga telah meninggalkan banyak luka bagi Listia dan Leona. Wajar saja jika dirinya berbuat demikian untuk melampiaskan rasa emosinya. Bagaimana tidak? Suami yang telah digugatnya itu bahkan tak menolak untuk pergi bersama Rahma. Listia bagaikan terhempas dari ketinggian dan tertusuk 1000 duri. Rasa sakit dalam hatinya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan juga tidak bisa dipungkiri. Mbak Yati mendekat dan memeluk Listia pada saat itu juga. "Sabar ya Bu, sabar," ucapnya yang mencoba mendamaikan hati Listia. Wanita itu menangis di pelukan Mbak Yati. "Aku sama sekali gak nyangka kalau hidup aku bisa kayak gini, Mbak." "Iya Bu, aku tahu Pak Rangga gak romantis dan juga gak perhatian, tapi aku juga sama sekali gak menyangka kalau dia juga bisa kayak gini." "Mbak, tadi di rumah gimana? Habis dari mana saja kamu?" "Maaf Bu, aku juga gak tahu apa-apa. Tadi itu aku lagi ngajak main Leona di depan TV. Terus Pak Rangga suruh aku pergi cari makanan di luar. Lah katanya Bapak pengen makan rujak cingur. Ya udah akhirnya aku pergi aja sekalian ajak Leona juga. Lah aku malah gak nyangka kalau Bapak sama Mbak Rahma bakal ngelakuin itu di rumah Bu."
Ya udah, jangan bilang-bilang ke orang lain soal ini ya mbak. Cukup keluarga aku aja yang tahu. Maksud ibu, aku mau cerai mbak. Jadi mau gak mau aku harus terbuka sama keluarga aku. Ya ampun bu, jadi ini ibu serius? Bangasuh Leona itu pun meneteskan air matanya. Dan akhirnya Listia menceritakan semuanya pada ibu dan kakak-kakaknya, sehingga dirinya mendapatkan support system dari mereka. Setelah pihak keluarga Listia mengetahui wanita bertubuh sedang itu pun akhirnya mendatangi seseorang pengacara untuk membimbingnya dalam tuntutan perceraian di pengadilan agama. Listia ingin menyudahi rumah tangganya bersama Rangga sebab dirinya sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dialaminya. Baginya apapun kesalahan Rangga selama ini bisa dimaafkan olehnya, tapi terkecuali perselingkuhan. Di saat persidangan mereka diberi kesempatan untuk mediasi, sebagaimana memberi kesempatan untuk kedua belah pihak agar saling mengintrospeksi diri dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai. Listia, tolong kamu pikirin lagi, Lis. Aku benar-benar gak mau cerai dari kamu. Gak ada yang mesti dipikirin, Mas. Semua sudah jelas kok. Kamu gak tahu bagaimana perasaan aku selama kita pisah, Listia. Dan kamu gak tahu bagaimana perasaan aku selama hamil sampai sekarang kan, Mas. Aku kesepian. Aku gak kamu perhatiin. Selama hamil juga kamu selalu cuekin aku. Lebih-lebih setelah Leona lahir. Seolah-olah tuh kamu kayak Cici mau deket-deket sama aku. Enggak, Lis, itu salah. Itu gak bener. Emang gitu kenyataannya kok. Terus mau gimana lagi coba? Terlepas apapun kesalahan aku mohon tolong maafin aku sayang. Aku nyesel banget. Dan tolong kasih aku kesempatan. Dan aku akan rubah semua sikap aku ke kamu. Mungkin kamu bisa merubah sikap kamu ke aku, Mas. Tapi aku yakin kalau kamu gak akan bisa merubah sifat dan kebiasaan kamu itu. Kenapa kamu bilang gitu sih? Ya terus memangnya kenapa? Untung-untungan loh aku gak ungkapin perselingkuhan kamu di pengadilan. Aku rela malu karena umumin alasannya cuma gak dinafkahin secara batin. Kesannya kan kayak aku gila kenikmatan, ya gak sih? Gak tahu aja mereka semua kalau kamu itu lain dari yang mereka pikirin. Sindirnya yang memalingkan muka. Terserah sekarang kamu mau ngomong apa, Listia. Yang jelas aku mau kita balik kayak dulu lagi. Maaf, Mas. Tekad aku udah bulat. Lebih baik kita memang cerai aja. Kita hidup masing-masing setelah ini. Kamu jalani kehidupan kamu, dan aku jalani kehidupan aku. Listia mengucapkan semua itu dengan tegar, berbeda dengan Rangga yang tampak lesu dan terus meneteskan air mata. Listia, coba kamu pikirin Leona, Lis. Dia masih terlalu kecil buat mengalami perpisahan orang tuanya. Kalau kamu menyadari semua itu, kenapa kamu cari gara-gara sih, Mas? Memangnya apa sih bedanya aku sama Rama? Kita sama-sama perempuan, Mas. Aku juga bisa ngelayanin seperti dia ngelayanin kamu. Kamu ada yang halal, tapi kamu sendiri malah memilih yang haram. Beda gitu ya rasanya ya. Lebih menantang gitu ya. Apa sih ini? Bukan gitu, Lis. Terus gimana? Selama ini kamu gak nyentuh aku loh. Sama aku mohon-mohon sama kamu, tapi kamu bilang kalau kamu trauma lah, lihat proses melahirkan lah, capek lah, lagi malas lah. Omong kosong ternyata ya. Ternyata kamu bilang gitu semua karena kamu sudah kenyang sama Rahma. Rangga termenung, namun air matanya tak henti menetes. Udahlah, Mas, jangan sedih lagi. Walau kita bercerai dan gak lagi bersama-sama, tapi kamu masih bisa kok ketemu sama Leona, bisa. Aku gak akan membatasi apapun itu, asalkan itu masih di koridor Leona. Jujur, Lis, aku sama sekali gak mau kayak gini. Aku mau kita bahagia, sama-sama lagi kayak sebelumnya. Mas, sebelumnya kita gak bahagia loh, Mas. Kamu bahagia sama dunia kamu sendiri.
Sedangkan aku tertekan dalam batin aku sendiri. Kamu puas kan? Aku kekurangan, kamu bahagia, aku menderita. Listia, andai waktu bisa diulang lagi, Lis, aku akan memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan ya, please. Aku sama Rama itu cuma sekedar khilaf aja. Khilaf yang berkepanjangan maksudnya. Kalau aku lihat dari kemesraan kamu, perhatian kamu, aku yakin kamu dan dia bukan cuma 1 atau 2 bulan aja, Mas. Tapi sebelum kamu bawa dia ke rumah aku, iya kan? Selama ini aku pikir kedekatan kamu sama Rama itu wajar, Mas. Walau sebenarnya di hati aku ada rasa cemburu karena kamu lebih perhatian sama Rama daripada sama aku. Tapi aku berusaha buat memaklumi semua itu. Karena aku pikir sama Rama memang dekat dari dulu. Tapi ternyata lain dari yang lain hubungan kalian ini ya. Astaga. Listia, aku dan Rama itu bukan adik kakak kandung. Terus wajar gitu kamu tidurin dia? Wajar gitu? Itu gak wajar, Mas. Meskipun kalian gak ada hubungan darah, tapi itu gak wajar karena kalian bukan suami istri. Sedangkan ada aku yang sah sebagai istri kamu, malah selalu kamu anggurin. Ya memang sih, yang gak sah itu lebih menantang. Sindir Listia karena saking kesalnya. Bukan tanpa alasan Listia yang mengatakan semua itu. Sebab ia merasa jika Rangga sangat menyakiti batinnya dari waktu ke waktu. Listia enggan untuk memberi kesempatan kepada Rangga, sebab baginya tidak ada kesempatan kedua bagi tukang-tukang selingkuh seperti Rangga. Terlebih lagi pasangan selingkuhan Rangga adalah adik angkatnya sendiri, yang mana jika mereka rujuk kembali, suatu hari mereka tetap masih bertemu dengan alasan silaturahmi. Ya pasti akan terulang kembali. Jika mengingatkan hal itu, tentu saja Listia tak mau memikirkan untuk yang kedua kalinya. Keyakinannya untuk bercerai sudah dia tekadkan sebagaimana niat sedari hari di mana dirinya memergoki suaminya itu telah berhubungan intim dengan adik singkatnya. Aku gak bisa bayangin gimana jadinya Leona nanti kalau kita cerai, Lis. Aku gak bisa bayangin itu. Racau Rangga yang masih mencoba mengemukakan 1000 alasan agar Listia tidak menceraikannya dan mencabut semua berkas perkara tuntutan cerainya. Udah, Mas, kamu pasti bisa kok. Pasti itu. Sebagaimana kamu bisa ngianatin aku dan Leona. Aku benar-benar gak niat-niatin kalian. Please Listia, aku mohon jangan kayak gini dong, Lis. Malu sama saudara dan teman-teman kita, Listia. Udah, kamu tenang aja. Aku gak akan bilang-bilang ke orang kok kalau kamu selingkuh dari aku. Tapi bukannya bercerai itu harus ada alasan yang tepatnya kan? Jadi aku gak bisa nutupin kalau kamu gak nyentuh aku. Kamu gak kasih aku nafkah batin selama berbulan-bulan. Keduanya saling menatap. Listia tampak tegar tak seperti Rangga yang tampak terlihat sembab dengan pipi yang basah. Aku gak nyangka sih kalau kamu bisa sambil keputusan yang jauh kayak gini. Karena aku udah capek, Mas. Capek banget. Aku pura-pura bahagia di luaran sana, sedangkan di kamar kita kayak orang asing yang gak saling cinta. Aku salah sih. Mungkin memang gak saling cinta sih. Namanya kayaknya aku cinta sendiri, ya kan? Rangga menggelengkan kepala dan meneteskan air mata dengan derasnya, seolah dirinya benar-benar merasa menyesal akan semua yang telah dia lakukan. Sudah terlambat baginya untuk menyesali semuanya yang telah terjadi. Kesalahannya yang melakukan pengkhianatan dalam rumah tangganya tidak lagi bisa ditoleransi. Meskipun tak membuahkan hasil, keputusan Listia tetaplah sama. Tekadnya selalu bulat, yaitu ingin bercerai dengan Rangga. Dengan keputusan yang bulat dan ditambah alasan yang cukup memberatkan Rangga, akhirnya pengadilan agama pun mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Listia, sehingga mereka pun kini telah resmi bercerai. Setelah perceraian mereka, kabar pun beredar luas. Listia yang sebagaimana adalah seorang penulis novel yang cukup dikenal, tentu saja membuat kehidupan pribadinya terekspos ke media sosial. Para sahabat serta kerabat memberi support kepada Listia yang kini berstatus janda beranak 1. Beberapa bulan berlalu, Listia jalani kesehariannya selalu menampilkan diri dengan senyuman. Namun seberapapun Listia mencoba untuk tersenyum, tetap saja senyuman Listia terlihat tak seceria dulu. Ya, Listia dikenal oleh para penggemarnya adalah seseorang yang bucin terhadap pasangannya Rangga.
Alhasil setelah mereka berpisah, Listia tak bisa seceria dulu. Sosok Listia sekarang lebih jarang menunjukkan diri ke media sosial dan tersenyum hanya jika diperlukan saja. Listia tengah sibuk di kantor milik Aina, teman sekaligus editor itu. Di bangunan yang tak begitu besar itu juga terdapat beberapa orang penulis lainnya juga di sana. Lis, tolong ke ruangan aku sebentar ya, panggil Aina yang kemudian memasuki ruangan kembali. Kenapa nak? Duduk dulu dong. Kenapa sih? Soal naskah? Bukan. Terus? Aku mau bilang kalau Listia tampak menunggu lanjutan perkataan Aina. Aku mau merit. Ya ampun, seriusan? Iya Lis, aku mau nikah sama cowok yang dikenalin sama salah satu teman aku. Astaga Aina, aku gak nyangka banget loh, akhirnya setelah beberapa abad kamu bisa married juga. Apaan sih? Listia, pokoknya aku mau kamu jadi bridesmaid aku ya. Oh tentu, aku bakal usahain Bu Aina. Cie yang mau married. Iya dong, nanti kamu juga dapat kejutan kok Bu Listia. Wah, apa itu Bu? Ada deh. Ih, Ibu suka begitu deh. Tentu saja canda Listia seakan membuat suasana mereka pada saat itu pecah dengan canda tawa mereka. Beberapa hari kemudian Listia menghadiri pernikahan Aina dan Adnan dengan warna gaun yang sudah ditentukan oleh kedua mempelai. Penampilannya sangat terlihat cantik dan menawan. Tak kalah dengan para bridesmaid yang lainnya yang kebanyakan seseorang gadis dan belum menikah. Meskipun Listia adalah orang janda, namun pesonanya sungguh membuat para tamu undangan bisa terkagum-kagum kepadanya. Pasalnya make up Listia kali ini sangat membuat wanita itu tampil cantik dan membuat pangling. Dalam acara pernikahan mewah tersebut, bukan hanya bridesmaid saja yang Aina adakan, tetapi juga groomsmen yang turut memeriahkan acara pernikahan tersebut. Selamat ya Bu Aina, ucapnya yang memang sembarang saling asal panggil untuk kedua wanita itu. Makasih Bu Listia, akhirnya waktunya datang juga. By the way, ini acara mewah banget. Ya apa-apa sih, kan ini momen istimewa. Oh iya bener, acara nikahan masa disamain sama acara yoga. Nah itu kamu tahu. Liz, aku harus. Tapi aku kok pegel. Ya udah tenang Ibu cantik, diam di sini baik-baik ya. Nanti biar aku ambilin ya. Makasih deh sayang aku. Dan pada akhirnya Listia segera menuju ke ujung gedung. Terdapat barisan meja hidangan dan sajian di sana. Saat ia berjalan terfokuskan kepada minuman yang tertata cantik, dan tiba-tiba brek. Listia yang sedang berjalan terburu-buru untuk mendekati Aina. Tubuhnya berbenturan dengan tubuh seorang pria yang tinggi tegap membelakanginya. Maaf, gak sengaja kak. Pria itu membalikkan tubuh proporsionalnya sembari berkata, aduh, iya gak apa-apa kok, jawabnya yang namun membuat Listia melebarkan kedua matanya ketika melihat pria tersebut. Kedua mata mereka saling beradu saat sebelum akhirnya bibir Listia berucap, Damar? Hei, Listia, loh, kok kamu ada di sini? Tanyanya yang kemudian melihat pakaian Damar seperti para pengiring pengantin pria yang lain. Jadi kamu juga, ya seperti yang kamu lihat. Kok kamu bisa ada di sini sih? Aku groomsman. Oh, kok bisa sih kamu kenal sama Aina? Ya Aina itu pasien pribadi aku. Oh gitu, pantes. Aku gak tahu loh kalau kamu juga kenal Aina. Oh ya? Masa sih? Ya iyalah Bambang, gak percayaan banget sih. Bukan gitu Liz. Soalnya aku juga gak tahu kenapa bisa ketemu sama kamu di sini. Oh ya? Mana anak kamu? Leona. Dia gak dibawa lah, kasihan. Dia di rumah sama sincusnya, juga sama mama sih. Oh iya. Oh ya, mana WA kamu boleh kan minta nomornya? Boleh. Sini, biar aku aja yang ketik deh. Oke, ini. Damar pun memberikan ponselnya kepada Listia. Sebenarnya bukan sebuah kejutan melihat Listia, karena dirinya sering melihat wanita itu di sosial media. Kabar lama hingga kabar terbaru Listia sudah pasti dilihat dari sana. Bahkan Damar juga mengetahui jika Listia sudah bercerai dengan suaminya Rangga.
Listia mengetikkan nomor ponselnya ke dalam ponsel Damar. Namun diam-diam Damar memperhatikan wajah Listia yang nampak semakin ayu berseri dipandang. Astaga, Listia makin cantik banget sih. Batinnya tiba-tiba lamunan Damar itu terpecahkan ketika mendengar suara yang melirik mereka. Cie, yang mantanan. Celetuk Nana, si teman dari Aina yang melewati mereka. Tahu dari mana kamu sih? Ngarang aja. Balas Listia yang menanggapinya dengan canda, sedangkan Damar hanya tersenyum saja menanggapi ledekan anak tersebut. Bisa aja tuh mbak, dapat gosip dari mana lah dia itu? Damar terkekeh kecil. Udahlah jangan didengerin, paling juga ngikutin gosip-gosip dulu itu. Listia mengingatkan sambil mengutak-atik ponsel Damar. Ya mungkin aja sih ya. Ini gimana sih? Aku kok nggak paham nih, HP mahal ya? Malah banyak. Nah ya itu benar. Damar tampak menuntun Listia mengotak-atik ponsel miliknya. Separah itu Damar membiarkan sosok Listia membuka ponsel pribadinya. Oh iya. Maklum Pak Dokter, HP saya kan cangcingpo alias ecek-ecek punya. Yang penting kegunaannya. Jar Damar yang tersenyum kemudian membatin. Walau kayak gitu juga, udah daripada kapan itu aku pengen tahu nomor HP kamu, Lis. Gumamnya dalam hati. Ya juga sih. Benar. Nih udah. Thank you. Oh ya Lisa, kita foto yuk. Yakin nih mau foto sama aku? Enggak nyesel. Loh, emangnya nyesel kenapa? Soalnya takutnya nanti HP kamu meledak. Celotehan Listia seakan membuat Damar tertawa dibuatnya. Merasa senang jika berada di dekat Listia, sebab wanita yang dikenal humoris dan ceria itu selalu mampu membuat suasana sekitarnya menimbulkan tawa. Bisa aja kamu, Lis. Gak bisa aja, aku mah bisa banget. Iya iyalah. Ya udah yuk. Ayo, siap. 1, 2, cekrek. Wah, ini bagus nih. Cantik. Awas, hati-hati ya dok. Nanti setelah sampai rumah dan lebih dari jam 12 malam. Kenapa memang? Berubah jadi nenek-nenek tuh nanti. Halo Bu Listia, sapa Aina yang datang menghampiri dengan bahasa candaannya. Melihat sapaan canda Aina, Listia pun menanggapi. Bu manten. Kenapa ya bu? Kamu ingat kemarin yang aku bilang kejutan? Iya, ingat. Kenapa sih? Ya inilah kejutan aku buat kamu. Hah? Gimana maksudnya? Aina tersenyum, sedangkan Damar yang tampak langsung konek itu pun hanya terdiam senyum. Aina mendekatkan mulutnya tepat di telang Listia. Aku kasih kejutan itu yang sekarang berdiri di depan kita. Jadi maksudnya? Listia tak melanjutkan kata-katanya, namun kini dia sudah memahami dari perkataan Aina tersebut. Acara pernikahan Aina dan Adnan telah berlangsung. Hari pun mulai melarut di waktu yang berjalan berdetik berganti angka. Kesibukan mereka masing-masing di acara tersebut seakan membuat Listia dan Damar tak bergabung lagi. Sampailah di malam yang semakin melarut, hingga akhirnya mereka telah pulang ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, Listia mulai menaiki anak tangga dengan langkah lelah yang sudah cukup mendera. Dirinya melihat kamarnya yang dengan tatapan sedih dan terasa hampa. Bayangan-bayangan ia bersenda gurau dan bercerita dengan mantan suaminya dahulu kini hadir kembali. Terlihat jelas di pandangan Listia, dan di saat Rangga mencubu mesra tubuhnya hingga menjamahnya sebagaimana mestinya. Rasanya sudah lupa seperti apa di kala itu. Dikarenakan Listia ingat betul kapan terakhir kalinya Rangga menyentuhnya dan memberikan nafkah batin untuknya, yaitu setelah kelahiran Leona. Ya, Listia adalah wanita normal pada umumnya, yang ingin dimanja, disayang, diperhatikan, bahkan dilayani dengan sebagaimana mestinya. Namun rupanya hal itu tidak dia dapatkan dari Rangga. Bahkan selama menikah, Rangga menyentuhnya di saat masih menjadi pengantin baru saja. Listia mulai mengandung anak Rangga. Rangga pun mulai jarang menyentuhnya dengan alasan kasihan pada janin yang ada dalam perutnya. Hanya masa-masa setelah melahirkanlah yang Listia tunggu. Namun rupanya ketika masa-masa itu tiba, Rangga tetap enggan menyentuhnya, bahkan sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Hanya sekedar tidur berdampingan tanpa belayan suaminya.
Cukup sabar memang Listia menghadapi Rangga. Namun kali ini keputusannya sudah terkabulkan. Bercerai sudah menjadi jalan satu-satunya di antara mereka. Kini tinggal Listia yang tidur sendirian tanpa belayan seorang suami. Listia melepas semua aksesorisnya dan berganti dengan piyama kesayangannya yang bermotifkan Pokemon. Lalu dia menghapus semua make up dari wajahnya sebelum tidur. Listia tak ingin jika make up tersebut dapat menghambat set kulitnya di saat tidur. Tunggu deh, Leona tidur nyenyak gak ya malam ini? Batinnya yang beranjak keluar dari kamarnya dan melangkah menuruni tangga. Ya, kamar Leona kecil ada di lantai 1 dan baby itu selalu tidur bersama Mbak Yati yang selalu mengurusnya. Ceklek. Perlahan pintu kamar dibukanya dan pemandangan di sana sangatlah menenangkan. Melihat Leona tertidur lelap disanding oleh Mbak Yati yang juga sudah tertidur. Maafin Mama ya nak. Mama gak bisa mempertahankan papa kamu di samping kita. Mama gagal membuat papa kamu setia sama kita. Sehat-sehat ya sayang. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tuamu. Batinnya yang meneteskan air mata di pipinya. Listia mencium kening Leona dengan lembut. Dia mencoba untuk selalu tegar dan tetap bersemangat demi si buah hati yang kini sudah beranjak 2 tahun. Setelah memastikan Leona telah lelap, Listia keluar menuju dapur untuk sekedar mengambil minum di sana. Namun di saat Listia mengambil air minum di dalam kulkas, seakan dirinya terkejut melihat bayangan berjalan di luar jendela dapur. Seperti bayangan seseorang yang tengah mengintip-ngintip rumah dan hendak ingin masuk. Siapa di luar? Seru Listia yang tak ada jawaban sama sekali pada saat itu. Rasanya ingin sekali Listia keluar dari kamar dan memergoki secara langsung siapa yang sudah mengendap di sekitaran rumahnya. Karena tak ada jawaban apapun dan bahkan bayangan itu tak ada lagi di sana. Akhirnya Listia bergegas berjalan untuk kembali menaiki anak tangga dan menuju kamarnya kembali. Wanita bertubuh sedang itu duduk di kursi meja riasnya sembari membuka laptopnya dan mulai menulis di sana. Jari jemarinya mengetik dengan lancar dan serempak bergerak secara bergantian. Namun tiba-tiba ponselnya mendapatkan notifikasi masuk. Klenting. Dengan gerak santai Listia meraih ponselnya dan nampak melihat sebuah pesan itu dari nomor yang tidak dikenalnya. Siapa sih? Selamat malam Listia. Ini aku Damar. Damar. Selamat malam Dokter Damar. Udah pulang belum nih? Kirim. Tak lama menunggu bagi Listia, pesan itu pun segera terbalaskan. Udah. Ini baru sampai di rumah. Kamu sendiri gimana? Aku udah sampai rumah dari tadi kok. Kayak gitu ya. Gak pamit-pamit lo pulangnya. Sorry dokter, soalnya tadi kamu lagi sibuk sama yang lainnya juga sih. Gak tahu kemana juga kamunya. Jadi ya udah, aku pamit sama Aina aja terus pulang. Oke. Listia, boleh nanya gak? Apa tuh dok? Tapi pesan kali ini Listia cukup lama menunggu dan tidak secepatnya sebelum Damar membalasnya. Idih, ini orang mau tanya apa sih? Katanya mau nanya, malah ngilang. Kling. Listia sempat melirik ponselnya yang menerima sebuah pesan dan kemudian kembali melanjutkan mengetuk beberapa saat sebelum akhirnya dia menjeda ketikanya dan meraih ponselnya kembali. Soal kabar di sosmed itu, apa itu beneran? Yang mana nih? Itu sih yang mengabarkan kalau kamu cerai sama suami kamu. Iya benar. Udah mau 4 bulan ini. Turut prihatin ya. Kasihan Leona masih kecil. Gak apa-apa. Aku bisa jadi ibu dan tulang punggung buat Leona kok. Sabar ya Lis. Iya selalu. Mungkin ini karma buat aku. Karma apa? Ya karena dulu aku udah lepasin kamu dan malah milih Rangga. Tapi aku juga dulu salah. Karena aku waktu itu belum siap. Ya udah, semua udah takdir Lis. Gak ada yang perlu disesalin lagi. Memangnya yang berani datang meminang belum tentu bisa bertahan sampai di masa depan. Ya, dan andai kamu bisa sabar menunggu aku 4 tahun aja. Maaf ya, jujur waktu itu aku takut. Takutnya? Takut kalau di saat kita LDR dan aku udah setia nungguin kamu, tapi kamunya malah cari yang lain. Ya ampun, pikiran kamu udah sejauh itu. Belum juga dijalanin padahal. Listia, kalau aku tipe orang yang kayak gitu, sekarang pasti aku udah gonta-ganti pasangan lah. Atau mungkin malah udah nikah. Iya ya dok,
Makanya aku bilang ini mungkin karma, karena cowok yang aku pilih untuk gantiin kamu ternyata gak sebaik kamu. Aku gak baik, Listia. Aku masih banyak banget kekurangannya. Baik kok. Semoga kamu secepatnya dapat jodoh ya, Dok. Diaminin gak nih? Ya diaminin lah, kan doa bagus. Ya udah amin. Kok kayak gak yakin gitu sih, Dok? Ya karena aku masih belum yakin juga sih doi mau gak sama aku. Dokter udah punya doi? Ada, tapi belum resmi nih. Gak apa-apa, Dok. Semoga jodoh sama doinya ya, Dok. Amin. Percakapan via pesan itu telah berlangsung mengasihkan bagi Listia. Sampai-sampai dirinya sama sekali tidak merasa jika malam sudah semakin larut. Dan tok tok tok, suara pintu terdengar terketuk pelan dan santai. Jantung Listia berdegup kencang pada saat itu. Dia melirik jam dinding yang menggantung di atas sana yang menunjukkan pukul 12 malam. Tok 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 tok. Dan lagi-lagi pintu masih terketuk dengan santai pelan. Walau Listia merasa ketakutan dan deg-degan akan tetapi perlahan Listia beranjak mendekati pintu kamarnya. Perlahan tangannya bersentuhan pada handle pintu dan tok tok. Siapa yang ketuk pintu kamar ini ya? Bukannya Mbak Yati udah tidur? Kan di rumah ini gak ada orang lagi selain aku, Mbak Yati dan Leona. Ya gak mungkin kan kalau yang ngetuk ini si Leona. Dia kan masih orok. Batin Listia yang menggumam di dalam hatinya. Setelah tangannya memegang handle pintu, Listia buru-buru membuka kunci dan pintu kamar secara perlahan. Ibu, panggil Mbak Yati yang seketika mengejutkan Listia. Waduh, Mbak ngagetin aja, bikin takut tau gak? Aku kirain siapaan. Shh, Bu, jangan keras-keras. Kenapa? Tadi pas aku ngelilir bangun, aku lihat ada bayangan di jendela kamar Leona, Bu. Bayangan apaan? Bayangan orang lewat dan kayak mau masuk kamar Leona. Masa sih? Iya, Bu, aku gak bohong. Terus cepat-cepat aku bawa Leona keluar kamar dan naik ke sini. Listia terdiam. Dia merasa cukup ketakutan dan was-was sendiri mendengar cerita dari Mbak Yati itu. Ibu mau temenin aku ngecek gak? Ih, enggak ah. Udahlah biarin aja. Yang penting semua pintu dikunciin kan? Iya sih, Bu. Udah dikunci semua. Ya udah biarin. Buat malam ini kalian tidur di sini saja sama aku ya. Oh ya, kunci dulu tuh pintu kamarnya, Mbak. Iya, Bu. Mbak Yati cepat-cepat mengunci pintu kamar. Dan pada malam yang mencekam itu mereka tidur dengan rasa kecemasan yang tak bisa terlelap dengan nyenyak. Di pagi hari yang menyongsong pada sinar mentari yang menyerobot masuk pada celah kordeng membuat Listia mengerjapkan kedua matanya. Pandangan pertama dia melihat Leona masih tertidur dengan lelapnya. Sedangkan Mbak Yati sudah tak ada lagi di tempatnya. Mungkin wanita yang 10 tahun lebih tua dari Listia itu sudah turun dan memasak di dapur di sana. Dengan tubuh masih melesu, Listia beranjak ke kamar mandi dan membersihkan diri di sana. Hari ini agenda Listia akan menghadiri Midfans buku terbarunya yang baru saja terbit. Listia tampak bersiap-siap duduk di depan cermin riasnya. Ingatannya kembali pada ponselnya yang semalaman hanya ia letakkan di atas meja di saat sedang chatting bersama Damar. Listia meraih dan mengecek ponselnya tersebut dengan segera. Besok kayaknya ngajak ketemuan di puncak nih. Kamu berangkat gak? Kita berangkat bareng yuk. Rupanya pesan tersebut dikirim oleh Damar pada pukul 00.12 semalam. Listia pun akhirnya membalas pesan tersebut pada saat itu juga. Aku berangkat sih, tapi aku ajak Leona juga ya, soalnya jauh. Takutnya kelamaan jadi aku harus bawa Leona. Ya harus dibawa lah. Kasihan kalau jauh-jauh sama mamanya. Terus gimana? Kita berangkat bareng? Ya udah bareng aja deh. Oke, nanti aku jemput. Tapi aku mau meet fans dulu, Dok. Ya gak apa-apa, lagian aku juga masih ada jadwal operasi siang ini. Melihat balasan Damar, tak sadar bibir Listia tersenyum mereka. Siang itu mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Listia tampak sibuk mendatangani novel dan melayani foto bersama dengan para penggemar novelnya. Setelah usai rasa lelah telah menyusup ke tubuhnya, Listia duduk sembari memijat-mijat lembut pelipisnya, seolah berharap itu akan meredakan rasa lelah dan pusing di kepalanya. Setelah dirasanya sudah cukup mereda, Listia segera memacu mobilnya untuk kembali ke rumahnya yang sederhana. Di saat dalam perjalanan, Listia mendapati sosok yang sangat mirip dengan mantan suaminya, Rangga.
Namun setelah mobil yang dikendarainya itu semakin mendekat, Listia semakin yakin jika itu memang Rangga yang bersama dengan seorang wanita. Wanita cantik, tinggi, semampai, dan benar-benar tidak sepadan dengan dirinya. Ternyata adik sendiri juga gak cukup ya, gumamnya yang tetap melajukan mobilnya. Namun siapa sangka mobil Listia yang melewatinya itu ternyata disadari oleh Rangga yang melihatnya. Rasanya di dalam hati ingin sekali Rangga mengejar dan memanggil Listia. Namun rasa gengsinya seakan meliputi atas semua perasaan rindunya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.